Semangat pagi, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, begitu juga dengan keluarga teman-teman di rumah. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi di channel ini. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik dan sensitif, jadi pastikan untuk simak sampai akhir, ya. Yuk, langsung saja kita mulai. Evolusi adalah proses perubahan bertahap dalam sifat-sifat makhluk hidup dari generasi ke generasi yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses ini menghasilkan diversitas kehidupan yang kita kenal sekarang, termasuk evolusi manusia dari nenek moyang primata. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang evolusi manusia. Asal-usul kehidupan. Kehidupan di bumi diperkirakan dimulai sekitar 3,5-4 miliar tahun yang lalu dengan munculnya organisme bersel tunggal. Organisme ini berasal dari molekul-molekul organik sederhana yang terbentuk melalui proses kimia di lingkungan purba. Molekul seperti asam amino dan nukleotida membentuk struktur yang lebih kompleks, termasuk RNA dan DNA. Organisme awal ini berevolusi menjadi bentuk kehidupan sederhana seperti bakteri dan arkea. Kondisi bumi awal. Bumi purba, sekitar 4,6 miliar tahun lalu, bumi terbentuk sebagai planet yang panas, tidak ramah bagi kehidupan, dan dipenuhi aktivitas vulkanik. Atmosfer purba. Atmosfer awal bumi terdiri dari gas-gas seperti metana CH, amonia, NH, hidrogen, H, dan uap air, HO. Oksigen bebas hampir tidak ada. Sumber energi. Sumber energi seperti petir, radiasi ultraviolet dari matahari karena tidak ada lapisan ozon, dan panas dari vulkanisme memberikan energi yang diperlukan untuk reaksi kimia awal. Pembentukan molekul organik sederhana. Molekul organik pertama yang penting bagi kehidupan terbentuk melalui proses kimia abiotik, tanpa keterlibatan makhluk hidup. Proses ini dikonfirmasi oleh eksperimen Miller-Urey pada 1953. Eksperimen Miller-Urey. Dalam percobaan ini, simulasi atmosfer purba bumi dengan gas-gas seperti CH, NH, H, dan HO menghasilkan asam amino, gula sederhana, dan molekul organik lain setelah diberi energi dari percikan listrik. Hasil ini menunjukkan bahwa molekul organik dapat terbentuk secara spontan di bawah kondisi purba. Asal-usul di lokasi lain. Cekungan hidrotermal, di dasar laut, ventilasi hidrotermal, black smoker, mengandung energi dan mineral yang mendukung sintesis molekul organik. Panspermia, hipotesis ini menyatakan bahwa molekul organik mungkin berasal dari meteorit atau komet yang jatuh ke bumi. Sintesis molekul kompleks. Setelah molekul organik sederhana terbentuk, mereka berinteraksi untuk membentuk molekul yang lebih kompleks. Asam amino ke protein. Asam amino dapat bersatu membentuk rantai polipeptida, yang nantinya menjadi dasar protein. Protein awal ini penting untuk katalisis reaksi kimia. Nukleotida ke RNA dan DNA. Nukleotida, bahan penyusun RNA dan DNA, terbentuk dari molekul organik seperti gula, fosfat, dan basa nitrogen. RNA kemungkinan muncul lebih dahulu karena dapat menyimpan informasi genetik dan bertindak sebagai enzim ribosime. Lipida ke membran. Lipida, molekul lemak secara spontan dapat membentuk struktur membran bilayer dalam air, menciptakan vesikel yang menyerupai membran sel modern. Hipotesis dunia RNA. Salah satu teori terkemuka menyatakan bahwa kehidupan awal didominasi oleh molekul RNA. Kemampuan RNA. RNA dapat menyimpan informasi genetik seperti DNA. RNA memiliki kemampuan katalitik seperti protein. Transisi ke DNA. DNA kemudian berevolusi sebagai molekul penyimpan informasi yang lebih stabil, sedangkan protein mengambil alih peran katalitik. Protobion, langkah menuju sel hidup. Molekul organik yang kompleks bergabung menjadi struktur mirip sel yang disebut protobion. Koaservat, struktur mikroskopis yang terbentuk secara spontan dari agregasi molekul organik di lingkungan air. Koaservat menunjukkan kemampuan primitif seperti penyerapan molekul dan reaksi kimia internal. Mikrosfer, vesikel dengan membran lipid yang menyerupai membran sel modern. Mikrosfer ini dapat menjaga lingkungan internal yang berbeda dari eksternalnya. Evolusi organisme bersel tunggal. Kelahiran sel prokariotik awal. Proses evolusi molekul menuju kehidupan menghasilkan sel prokariotik pertama sekitar 3,5-4 miliar tahun lalu. Sel ini adalah nenek moyang dari bakteri dan arkea. Ciri sel prokariotik awal. Memiliki membran plasma yang mengatur masuk dan keluarnya molekul. Materi genetik berupa RNA atau DNA bebas di dalam sitoplasma. Kemampuan metabolisme sederhana untuk menghasilkan energi dari molekul organik di sekitarnya.
Evolusi multiseluler. Sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu, organisme multiseluler pertama muncul. Evolusi ini terjadi melalui penggabungan sel-sel yang bekerja sama untuk membentuk jaringan dan organ. Hewan pertama yang muncul di lautan adalah organisme seperti spons, yang kemudian berevolusi menjadi berbagai filum hewan. Filum Chordata, kelompok yang mencakup manusia, muncul dengan ciri utama berupa notocot, struktur seperti tulang belakang. Evolusi vertebrata. Dari kelompok Chordata, muncul vertebrata, hewan dengan tulang belakang, sekitar 500 juta tahun yang lalu. Ikan menjadi vertebrata pertama dan kemudian berevolusi menjadi tetrapoda, hewan berkaki 4, yang dapat hidup di darat. Tetrapoda awal ini berkembang menjadi amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Munculnya mamalia. Mamalia berevolusi dari sekelompok reptil yang disebut Synapsida sekitar 250 juta tahun yang lalu. Mamalia pertama adalah makhluk kecil berbulu yang hidup pada zaman dinosaurus. Setelah kepunahan dinosaurus sekitar 65 juta tahun yang lalu, mamalia berkembang pesat dan mengisi berbagai relung ekologis. Primata dan evolusi kera. Primata, kelompok yang mencakup manusia, muncul sekitar 65 juta tahun yang lalu. Primata awal memiliki ciri khas seperti mata yang menghadap ke depan, jari-jari tangan yang fleksibel, dan otak yang relatif besar. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, muncul kelompok kera besar hominoid, yang termasuk nenek moyang manusia. Hominoid ke hominin. Hominin adalah kelompok yang mencakup manusia modern dan kerabat terdekat yang sudah punah. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan kunci. Australopithecus, sekitar 4-2 juta tahun yang lalu, hominin awal seperti Australopithecus hidup di Afrika. Mereka sudah berjalan tegak, tetapi otaknya masih kecil. Homo habilis, sekitar 2,4 juta tahun yang lalu, Homo habilis muncul dengan kemampuan membuat alat sederhana. Homo erectus, sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, Homo erectus memiliki postur tubuh yang mirip manusia modern, otak lebih besar, dan menggunakan api. Evolusi Homo sapiens. Homo sapiens, spesies manusia modern, berevolusi di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu. Perkembangan otak manusia modern berkembang lebih besar, memungkinkan kemampuan berpikir abstrak, bahasa, dan budaya kompleks. Migrasi global, Homo sapiens mulai menyebar dari Afrika ke seluruh dunia sekitar 70.000 tahun yang lalu, menggantikan atau bercampur dengan spesies hominin lain seperti Neandertal. Adaptasi modern. Manusia modern terus beradaptasi terhadap lingkungan melalui mekanisme evolusi, termasuk adaptasi fisiologis, contohnya adalah kemampuan mencerna laktosa pada populasi tertentu dan ketahanan terhadap penyakit. Adaptasi budaya, budaya dan teknologi menjadi bagian penting dari adaptasi manusia, menggantikan banyak kebutuhan untuk perubahan genetik. Dengan kombinasi kimia abiotik, sintesis molekul organik, dan pembentukan struktur seluler, kehidupan pertama di bumi mulai berkembang. Dari titik ini, evolusi terus menghasilkan organisme yang semakin kompleks hingga akhirnya menuju ke manusia. Proses evolusi manusia adalah hasil dari seleksi alam, mutasi genetik, dan perpindahan gen melalui ribuan generasi. Ini adalah bukti nyata bahwa semua kehidupan di bumi saling terkait dalam pohon kehidupan yang besar. Itu dia teman-teman pembahasan kita hari ini. Semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ide untuk video selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, tetap semangat dan jaga kesehatan, ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.